Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faniel Azizah dengan NPM 2313024067 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan virtual lab menggunakan situs web. Di sini saya memilih salah satu situs web yaitu biologisimulation.com. Jadi, situs biologisimulation.com ini adalah sebuah situs web yang menyediakan berbagai simulasi interaktif dalam berbagai topik biologi. Nah, topik biologinya itu dapat berupa genetika, ekologi, fisiologi, anatomi, dan juga evolusi. Nah, situs web ini dirancang untuk membantu penggunanya dalam memahami materi pembelajaran dengan cara yang lebih visual dan juga praktis. Nah, cara penggunaan dari situs web ini, yang pertama kita akan membuka situsnya melalui link biologisimulation.com di Google Chrome. Jadi ini kita salin dulu linknya. Lalu kita agar lebih mempermudah kita dalam menggunakan situs ini, kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, jadi pada laman situs ini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu rumah atau home, menu simulasi, menu blog, dan juga terdapat permainan yang lebih menarik di situs ini. Nah, jadi pada menu simulasi ini terdapat beberapa pilihan atau materi biologi. Ada anatomi, sel biologi, evolusi, ekologi, hereditas. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait anatomi. Jadi kita bisa klik materi ini. Jadi, pada situs ini juga menyediakan sebuah dokumen, yaitu lembar kerja. Jadi, sembari kita mengamati, kita juga bisa mencatat hasil pengamatan kita di lembar kerja tersebut. Jadi, anatomi itu adalah studi tentang struktur tubuh, sedangkan fisiologi itu adalah studi tentang bagaimana berbagai struktur makhluk hidup itu berfungsi. Nah, pada laman anatomi dan fisiologi ini terdapat dua materi yang dapat kita akses. Yang pertama, hematokrit. Nah, ini bisa kita pencet. Nah, di sini itu akan terdapat laman untuk melakukan simulasi. Nah, ini adalah laman kita untuk melakukan simulasinya, dan di atas ini adalah penjelasan singkatnya. Nah, penjelasannya yaitu tes hematokrit menentukan presentasi volume darah yang terdiri dari sel darah merah. Sampel darah disentrifugasi dalam tabung kapiler untuk memisahkan sel darah merah, sel darah putih atau trombosit, dan plasma. Nah, jadi kartu pembaca digunakan untuk mengukur presentasi sel darah merah. Dalam simulasi ini, setiap kali tombol sampel baru, tombol ini diklik, sampel baru akan dihasilkan. Setiap sampel mencakup usia pasien, age, lalu jenis kelaminnya, seks, dan hematokritnya. Jadi, setiap kali kita memencet ini, new sample, nah, akan muncul umur dari pasiennya, lalu gender dari pasiennya. Nah, ini umurnya adalah 61 tahun, gendernya itu male, dan di sini terdapat data terkait hematokritnya nih. Ini berada pada 50. Nah, ini bisa kita catat, pengamatan kita ini bisa kita catat melalui virtual Google Doc. Jadi di sini sudah disediakan berupa lembar kerja gitu yang bisa teman-teman print dan teman-teman gunakan untuk mencatat hasil penelitian dari simulasi ini. Nah, ini bisa kita pencet. Nah, ini akan muncul sampel yang berbeda-beda. Ini umurnya 88, terus gendernya male, dan ini hasil dari tes hematokritnya. Ini ada berada di garis yang ini. Lalu kita pencet lagi untuk sampel yang selanjutnya.
untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini untuk umur yang 17 tahun dengan gendernya male. Dan ini banyak sekali ya teman-teman, tidak hanya terbatas beberapa sampel saja, tapi ini banyak sekali. Tuh, berbagai umur, berbagai gender, dan berbagai hasil. Jadi ini benar-benar cakupannya sangat luas. Lalu kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu permainan pelabelan anatomi. Nah, karena ini materi tentang anatomi juga, jadi di sini ada permainannya terkait dengan anatomi. Bermain sambil belajar. Nah, di sini terbagi lagi gamenya menjadi 3 game, yaitu terminologi anatomi pada manusia, lalu ada anatomi pada kucing, lalu ada kumpulan organ mamalia. Jadi nanti pada game ini akan tersedia gambar dan kita dituntut untuk menunjukkan bagian mana yang dimaksud pada perintah. Nah, di sini kita akan memainkan game anatomi kucing. Ini bukan sekadar game saja, tapi di dalam permainan ini juga kita dapat belajar anatomi tentang tubuh kucing. Ini kita pencet klik to start. Nah, di sini kita bisa memilih cat anatomy identification practice. Jadi di sini kita bisa milih bagian upper back and shoulder, atau hind leg, atau neck, atau superficial. Jadi ini banyak ya pilihannya. Nih, teman-teman basing mau pilih yang mana. Nah, kita di sini memilih yang ini saja. Upper back and shoulder. Nah, ini adalah foto, ini adalah gambaran kucing. Jadi di sini, di bagian sini identify ini kita disuruh mengidentifikasi bagian clavotrapezius. Nah, ini kan ada titik-titik merah. Di bagian sini kita akan mengkliknya. Jadi menurut teman-teman, bagian clavotrapezius ini yang mana pada gambar ini? Misalnya kita pilih yang ini. Nah, jika skornya ini menunjukkan -1, berarti jawaban kita itu salah. Jadi kita harus benar-benar menjawab dengan teliti dan benar agar skor kita itu bertambah. Nah, kita membutuhkan 20 poin untuk menang. Di sini kita disuruh untuk mengidentifikasi bagian clavotrapezius. Yang tadi di sini salah, sekarang kita pilih yang ini. Ternyata skor kita -2, berarti jawaban kita itu salah, berarti itu bukan bagian yang yaitu. Nah, ini kita disuruh mengidentifikasi acromiotrapezius. Jadi misalnya kita menjawab soal yang tadi salah. Nah, soal yang selanjutnya itu otomatis berganti, bukan yang tadi lagi, tapi dia berganti lagi. Misalnya ini bagian ini kita pilih yang ini. Nah, skor kita berkurang, berarti jawaban kita itu salah. Nah, kita coba lagi. Jadi ini gambar yang disajikan itu benar-benar gambar kucing ya teman-teman, bukan gambar ilustrasi kucing, tapi benar-benar gambar kucing yang dilakukan pembedahan. Coba kita yang ini. Nah, ini disediakan gambar, kita akan melihat identifikasi bagian brachilialis. Coba kita brachilialis yang ini. Wah, ternyata salah. Kita coba lagi yang ini. Ternyata salah juga. Lalu kita disuruh mengextensor digitorum lateralis. Coba kita yang ini. Wah, ternyata benar, karena skor kita yang tadinya -2 jadi -1. Berarti kan jawaban kita itu betul, jadi skornya itu ditambah sehingga skor kita jadi -2. Lalu kita disuruh mengidentifikasi flexor carpi ulnaris. Misalnya kita pencet yang ini. Wah, ternyata salah, jadi skor kita -2 lagi. Terus brachioradialis.
Baik, kita pencet ini, salah. Lalu long head of tree. Nah yang ini mungkin. Tuh jawaban kita betul, jadi skornya bertambah jadi min 2. Nah kita membutuhkan 25 poin untuk menang. Long head ini tuh, extensor carpi ulnaris, ini yang mana ya, yang ini mungkin. Wah salah, skor kita berkurang lagi. Extensor carpi radialis brevis, wah salah juga. Extensor carpi radialis longus, salah. Brachialis, salah guys. Pokoknya intinya kalian harus menjawab dengan benar hingga poin kalian 25. Kalau poin kalian udah 25 berarti kalian bisa menang. Nah, di sini juga kita bisa akses permainan ini. Jadi ini permainannya benar-benar kita dapat memahami anatomi dari kucing tersebut. Nah, kalau ini game tentang anatomical terminologi praktis. Jadi ini bisa pada human atau manusia, bisa juga pada kucing, cat directions. Nah, kita coba pada manusia, kan tadi udah pada kucing. Identify lateral. Kamu membutuhkan 15 poin untuk menang. Jadi kalau di sini kita hanya membutuhkan 15 poin saja untuk menang. Nah, di sini kita disuruh mengidentifikasi arah anatomi yang lateral atau samping. Coba kita pilih ini. Nah, betul guys, skor kita 1. Kita pencet lagi lateral. 2. Nah, skor kita ada 3 karena kita tadi hanya disuruh mengidentifikasi lateral. Sekarang kita mengidentifikasi inferior. Ini guys. Ya salah. Skor kita berkurang. Sekarang distal. Mungkin salah guys. Posterior atau dorsal. Salah juga. Inferior. Distal. Nah, distal tuh bagian yang ini bagian lateral. Tuh kita jadi tahu guys, kalau ini bagian arah anatomi yang distal, yang ini yang lateral. Posterior. Salah. Medial. Salah. Nah, intinya kita hanya membutuhkan 15 poin. Begitu seterusnya ya guys. Jadi selama kita bermain game ini, awalnya kita hanya menebak-menebak, tapi setelah kita menebak-menebak, kita jadi tahu, oh ternyata ini arah anatomi yang distal, ini arah anatomi yang lateral. Seperti kucing tadi juga, meskipun kata-katanya sulit, tapi kalau kita rajin berlatih, pasti kita akan bisa. Nah, ini kalau ini seperti berlatih mengidentifikasi anatomi organ menggunakan gambar pembedahan. Sama saja. Kita pilih mata, otak, hati. Yang mana ya? Kita pilih yang ini saja deh, yang mata saja. Nah, nah ini emang bener-bener gambarnya real ya guys. Tuh, bener-bener bukan yang ilustrasi kartun, tapi ini bener-bener gambar mata. Ora, kita disuruh mengidentifikasi ora serrata. Kita nggak tahu guys, tapi kita harus latihan. Ini mungkin ya. Wah salah guys. Terus kita coba lagi. Ini mungkin salah juga. Ciliary body, yang ini mungkin salah. Sclera. Kita coba ini. Sclera tuh yang lapisannya itu nggak sih? Ini salah. Optic nerve, ini nggak sih? Optic. Ciliary body. Ciliary body. Tapetum lucidium. Ini jawaban kita belum ada yang benar ya guys, makanya skornya min 6.
Lukidukum. Mungkin salah. Oraserata juga salah. Mungkin iris. Tuh, betul jawaban kita guys. Tadi min 8 jadi min 7. Ternyata ini adalah bagian iris. Diingat-ingat ya guys, ini bagian iris pada mata mamalia. Lalu sklera, kita pilih yang ini. Coba. Salah. Tapetum lucidium. Salah. Kornea. Ini coba ya guys. Salah ternyata guys. Kornea. Vitreous humor. Pupil. Oh ini pupil. Tuh. Ternyata ini guys yang pupil. Ini iris. Lanjut lagi. Oraserata ini yang mana kira-kira? Ini mungkin. Salah. Koroid. Koroid ini mungkin guys. Salah. Sklera. Ini mungkin sklera guys. Salah ternyata guys. Retina. Oh ini mungkin retina. Salah. Koroid. Iris. Ini iris. Koroid. Ini koroid. Salah. Retina. Retina yang mana ya? Ini mungkin. Salah guys. Pokoknya kalian tetap semangat dalam bermain game ini. Kalian harus benar-benar menebak bagian mana yang benar. Meskipun skornya min, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian banyak berlatih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah materi tentang anatomi. Jadi game-gamenya itu ada itu. Dan ini bisa kalian catat ya teman-teman, sambil kalian bermain game. Bisa sambil kalian catat kayak tadi, oh ternyata ini bagian iris. Kalian bisa tulis di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, di sini kan banyak sekali nih, misalnya nih sel biologi. Nah, sel biologi ini lebih banyak lagi cakupannya. Ada energi sel dan enzim osmosis. Lalu ada siklus sel, lalu ada permainan struktur sel. Nah, di sini kita mainan permainan struktur sel. Kita bermain. Nah, misalnya kita pada animal cell. Nah, di sini kita disuruh mengidentifikasi sitosol. Ini sitosol, guys. Nah, sitosol. Oh, salah, guys. Mitokondria, ini mitokondria, kita pencet. Betul. Retikulum endoplasma kasar. Ini ribosom, ternyata ini ribosom yang kecil. Loh, malah sitoskeleton. Ini sitoskeleton, guys. Lisosom itu yang ini, sentrosom itu yang ini, ribosom itu yang ini, sel membran itu yang ini, nukleus ini, lisosom itu ini. Nah gitu terus ya guys, dan membutuhkan 20 poin untuk menang. Nah begitulah teman-teman untuk situs web dari Virtual Lab dengan nama situs Biologi Simulation. Nah, begitulah cara penggunaannya. Sangat mudah karena di sini kita tidak perlu login ataupun membayar untuk menggunakan situs ini, karena kita hanya perlu mengakses saja lalu kita dapat menggunakannya. Sangat mudah. Jadi teman-teman mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.